Assalamualaikum teman-teman YouTube. Di sini aku mau cerita dan sharing juga tentang pengalaman aku nikah di weekday atau hari biasa dan juga nikahnya itu di gedung. Pastikan kalian orang tuanya ada aja ya yang masih percaya dengan hari baik dan hari-hari tertentu dengan tanggalan tertentu. Terutama sih kebanyakan orang Jawa ya. Tapi aku sendiri di sini bukan orang Jawa, aku orang Sunda, tapi orang tua aku masih ada yang hitung-hitungan kayak gitu. Aku juga awalnya sih nggak ngerti ya, karena kata mereka biasanya dari tanggal lahir si cowok dan tanggal lahir si cewek itu dihitung hari baiknya ketemunya di mana gitu. Dan biasanya dikasih option gitu, kamu bisa di tanggal sekian dan sekian gitu. Aku juga waktu itu dikasih option 2, itu di tanggal 12 dan di tanggal 26 Februari 2020 kemarin. Nah, di antara dua tanggal itu dua-duanya sama-sama hari Rabu. Katanya sih biar hidupnya itu gede milik. Kalian tahu orang Sunda gede milik itu artinya apa? Kayak beruntung atau ya pokoknya cukup gitu. Aku sih ikutin aja sih, walaupun ya aku bingung juga. Untuk kita yang bekerja di kota itu kebanyakan kan liburnya weekend ya, Sabtu Minggu, dan jarang banget, hampir nggak ada yang nikah itu di hari weekday, apalagi weekdaynya itu hari Rabu. Biasanya weekdaynya itu mereka hari Jumat sih paling banter, atau dia di rumah. Kalau di rumah itu kan memang full ya, full day, jadi orang kantor juga masih keburu untuk datang, atau orang-orang yang kerjanya shifting juga bisa datang kapan aja. Sedangkan aku tuh di gedung yang otomatis itu cuma 2 jam gitu. Salah satu alasan aku memilih di gedung sih bukan karena budget yang unlimited atau gimana ya, tapi karena lahan di rumah orang tuaku waktu itu tuh emang gak ada, dan kalaupun ada itu kayak dipakai lapangan parkir di pasar, dan ada yang punya. Nah, untuk minta izin ke yang punyanya itu agak riweh gitu ya, agak ribet. Jadi aku males, aku pengennya yang simple aja. Dan aku hitung-hitung kayaknya spend money-nya atau pengeluaran uang itu kayak sama aja gitu, paling beda-beda sedikit gitu. Aku tuh sebenarnya awalnya sudah menentukan sendiri tanggalnya. Kalian tahu kan ya, ada tanggal cantik kemarin di 22/2020, tapi aku nggak di tanggal 2, tadinya aku mau di tanggal satunya, di hari Sabtu gitu. Tapi ternyata pas ngomong sama orang tua, dia harus ada hari baiknya dihitung dulu gitu. Akhirnya aku ikut aja kan, nurut gitu kalau memang harus ada tanggal seperti itu. Udah ditentuin dan ada dua option, 12 dan 26. Aku lebih memilih tanggal 12. Pertama ya karena lebih cepat lebih baik kan ya. Yang kedua juga tanggal 26 itu ya tanggal tua. Karena teman aku dan teman suamiku itu lebih banyak kerja shifting, bukan kerja kantoran semua. Yang otomatis kalau kerja kantoran kan tanggal 25 rata-rata ya. Kalau aku tuh rata-rata awal bulan dan akhir bulan, kasihan juga gitu. Kadang kan ada aja temen yang gak mau datang hanya karena dia gak punya uang, padahal kan kita juga gak mengharapkan uangnya gitu, yang penting mereka datang aja gitu. Apalagi nih weekday, aku tuh kayak udah pasrah aja gitu. Mau berapa punya data, yang penting aku udah ngundang gitu. Dan waktu itu aku undang sekitar 500 undangan, kurang lebihnya seperti itu, karena ada yang aku undang secara online, ada yang aku cuman ngomong aja, kan kayak saudara juga jarang yang aku kasih undangan, gak semuanya gitu. Tapi aku cetak undangan 500 piece, dan itu gak habis sih. Terus setelah selesai urus ini itu, tinggal nunggu hari H. Benar-benar emang pasrah sih. Sebelumnya aku sebar undangan melalui online ya, WhatsApp grup, teman ini teman itu gitu.
ada aja sih, pasti banyak yang nanya. Kalian harus siap-siap banget yang menyiapkan jawaban gitu ya untuk yang nanya, kok hari biasa sih, kok nikahnya hari biasa sih gitu. Lah kok lu hari biasa, bahkan ada yang kayak ngeledek gitu ya. Kalau aku sih udah tahu jawaban mereka tuh bakal apa, maksudnya reaksi mereka tuh kayak apa gitu. Emang jengkel, bukan jengkel sih, kayak kayak merasa gimana, emang kenapa kalau hari weekday gitu, tuh sama aja, semua hari itu sama-sama baik. Nggak ada aturannya juga di Islam kalau kita tuh harus pakai hari ini hari itu untuk nikah gitu, harus Sabtu dan Minggu aja. Kalau aku sih kalau jawab pertanyaan kayak gitu, aku tinggal bilang gitu, memang orang tua aku yang menentukan gitu. Kan kita sebagai anak ya, untuk minta restu itu kan harus nurut aja gitu. Mungkin memang itu hari baik ya kan, kita nggak ada yang tahu, wallahu alam gitu ya. Kita tetap percaya setiap hari itu hari baik gitu, tapi kita juga menghargai orang tua. Yang apalagi aku dari pihak cewek yang istilahnya tuh pelepasan lah ya, pelepasan tanggung jawab, pelepasan segala-galanya gitu ya. Ya sedih juga kalau sampai harus memperbesar masalah gitu. Setelah semuanya selesai, beres, KUA beres, semuanya beres, tinggal nunggu hari H. Aku pasrah, terserah siapa aja yang datang, berapa aja yang datang, tapi makanan tetap aku seperti aku 800 porsi. Emang banyak banget sih, karena takutnya semuanya datang, kita kan nggak ada yang tahu ya mereka tuh sebenarnya datang apa enggak. Pas hari hanya sih cukup ini ya, cukup padat merayap, bukan padat juga sih, kayak ramai, kalau istilah di jalan raya tuh ramai lancar. Karena aku sampai gak bisa foto-foto terlalu sering sama fotografernya. Sekalinya mau foto tuh mereka berhenti, ada yang mau salaman, foto berhenti. Aku tuh bahkan kalau dibilang penuh banget, padat banget, kalau kalian ke gedung-gedung gitu ya yang weekend tuh biasanya penuh banget, parah, kayak nggak bisa buat foto sama sekali gitu. Kalau ini tuh masih bisa, masih masih ada renggang gitu, nggak terlalu padat. Itu aja aku capek banget. Aku tuh nggak kebayang kalau misalkan jadinya weekend, gimana ribetnya, gimana riwahnya, gimana aku capeknya. Dikit-dikit fotografernya minta foto dengan berapa gaya, dan yang satu yang orang tamunya nih mau foto juga gitu. Ya pokoknya capek lah, capek banget. Jadi kebayangan kalau misalkan kalian di gedung dengan hari weekend itu bakal kayak apa capeknya, lebih lebih dari aku gitu. Aku tuh sampai bingung, ini tuh termasuk bagus loh weekday, tapi aku yang datang ramai lancar. Jadi dibilang sepi nggak sepi banget, dibilang rame banget kayak orang-orang yang weekend tuh nggak juga gitu. Jadi termasuk sedang ya, aku bersyukur aja, berarti mereka semua ada yang datang, ada yang enggak, ada yang cuma nitip kado, ada yang ngucapin melalui sosmed atau gimana gimana gitu, gak apa-apa. Aku emang udah pasrah, dan pada saat selesai semuanya ya kita emang gak mikirin apa-apa sih, capek aja, pengen tidur aja rasanya. Dan setelah aku honeymoon, kan aku langsung honeymoon, dan setelah itu semuanya aku juga nggak ada rasa penyesalan sama sekali kalau aku di hari weekday gitu. Menurut aku cukup memuaskan untuk vendornya, walaupun sisa makanannya jelas banyak. Yang mereka suka itu jajanannya sih, gubugannya. Gubugan itu akan selalu habis, entah kenapa sih, mungkin karena simple ya, gubugan itu kan bisa dikasih porsinya dikit, jadi, dan itu misalnya jajanan yang seger-seger kayak bakso, es krim atau es-es lainnya. Jadi kan kalau makanan berat jarang ada yang menyentuh gitu, jadi sisanya lumayan banyak. Mungkin sekitar dari 500-600 sekitar 300 yang datang. Dan yang bikin aku gak nyeselnya juga,
kalau weekday itu kita gampang banget dapetin vendor karena kan rata-rata orang nikah itu weekend ya. Nah, waktu itu tuh aku ngebooking vendor itu hamin 3 bulan apa 2,5 bulan gitu ya. Mepet banget untuk kamu yang acaranya di gedung gitu. Beda sama di rumah yang sederhana, yang benar-benar kamu pakai paketan yang di tetangga kamu, ya kan? Aku juga ada waktu itu. Tapi kan aku pengennya pakai vendor-vendor yang ada Instagramnya, yang aku bisa lihat realnya itu jadinya bisa kayak gimana gitu. Nah itu biasanya mereka sangat sulit untuk di booking kalau kalian mepet-mepet gitu. Apalagi misalnya kayak kemarin Februari itu bener-bener kayak musim kawin, kayak semuanya tuh nikah gitu di Februari 2020 tuh bener-bener full. Aku gedung aja tuh sebenarnya full kalau aku weekend, tapi karena aku weekday jadi ya kosong gitu, bebas-bebas aja. Bahkan aku bisa datang pagi-pagi. Biasanya kan kalau gedung itu kan dari pagi, orang pagi tuh boleh datang pagi-pagi banget, terus nanti jam 12 itu udah harus bubar kan, atau jam 12 jam 1. Nah itu baru dekor lagi untuk yang malam. Aku btw aku malam. Nah sedangkan aku malam itu dari jam 12 saja aku boleh datang, atau bahkan sebelumnya aku boleh datang, dan orang dekorku udah ngedekor gedungnya itu dari subuh ya. Itu benar-benar banyak plus minusnya sih sebenarnya antara weekend dan weekday gitu. Plusnya yaitu kalian tuh kayak santuy aja untuk ngebooking apapun. Nah yang make up juga sama. Aku kalau misalkan aku pengen make up si A nih, si MUA, dia nih, waktu itu aku pengen banget dia, tapi ternyata dia full kalau weekend. Ternyata aku weekday kan, jadi dia masih available gitu. Jadi alhamdulillah banget. Berarti kan rezeki banget ya. Sebenarnya mungkin Allah tuh ngasih aku untuk weekday itu ya biar aku bisa dapet semua yang aku mau gitu, yang sesuai dengan kepengenannya aku gitu. Ada option lainnya juga sih waktu itu, misalkan akadnya nih di hari Rabu tapi kamu resepsinya di weekend gitu kan. Nah kalau aku kenapa nggak mau, pertama pengeluarannya itu bisa double ya kan. Walaupun yang datang itu hanya saudara-saudara dan teman terdekat, tetap aja kalian itu harus ada prasmanannya kan ya, meskipun kecil-kecilan juga tetap aja. Yang kedua, menurut aku momennya itu nggak terlalu dapet ya, tapi itu terserah orang ya. Bagi aku kalau misalnya akad terus habis itu resepsi tuh kayak momennya di hari yang sama dan full gitu, berasa kayak ini tuh hari spesial gue gitu di hari itu. Kalau misalnya beda, oh hari spesialnya berarti 2 gitu kan. Dan terkadang yang hari pertama atau akadnya itu mungkin ada nangis-nangisannya juga sih, tapi kayak ya itu tadi, pasti budgetingnya harus tinggi. Kalau kalian mau hemat budget kan pasti nikah di KUA yang sederhana aja, habis itu udah makan-makan kelar. Dan menurut aku itu nggak ada momentumnya gitu, nggak ngena di hati aku gitu. Aku ngebayangin aja, oh kayaknya nggak bisa gitu. Ini seumur hidup aku pertama kali dan insya Allah terakhir kali gitu kan. Semua cewek juga maunya kayak gitu, bahkan laki-laki juga maunya kayak gitu kan. Jadi aku pilih ya udah, aku mendingan resepsinya juga di weekday. Dan yang kedua ya itu karena vendornya juga udah pada penuh, mau gimana lagi, masa iya aku tunda sampai Maret. Menurut aku orang-orang yang nikahnya di bulan ini, resepsinya bulan ini, menurut aku tuh kayak mendingan kamu nggak usah ada resepsi, hemat budget juga loh. Dan orang kan juga udah lupa gitu kalau misalkan di hari yang sama atau bedanya cuman seminggu, itu masih mending. Tapi ini ada yang sebulan, menurut aku mending gak usah. Bener deh, itu hemat budget banget. Kalian bisa pakai buat yang lain, itu menurut aku pribadi loh ya. Nah itu beberapa alasan sih sebenarnya dengan berbagai pertimbangan. Jadi kalau kalian punya lahan untuk
acara di rumah, aku saranin acara di rumah aja karena lebih hemat budget dan kemungkinan untuk orang datang tuh lebih besar yang di weekday ya. Masih lumrah lah ya kalau untuk weekday tapi di rumah. Tapi kalau untuk di gedung kan jarang banget, hampir nggak ada mungkin. Udah itu aja. Mungkin kalian yang lagi bingung harusnya gimana, nurutin orang tua atau enggak, atau harus pisah atau enggak, itu terserah kalian. Tapi ada beberapa yang harus kalian perhatikan. Harus kalau kalian siap untuk budgetingnya, silakan di hari yang berbeda 2 hari itu. Tapi kalau misalnya kalian gak siap sama kayak aku, mungkin bisa mengalah, gitu aja. Kalau memang orang tua kalian masih bisa ditolerir, masih bisa dinegosiasi untuk weekend aja, ya udah gak apa-apa, itu berarti rezeki kamu. Tapi kalau misalnya orang tuanya yang gak bisa banget, itu mendingan ikutin aja sih. Toh aku sendiri merasa gak pernah nyesel, gak pernah sampai detik ini sih gak pernah kayak kenapa gue hari weekday sih waktu itu. Enggak sih, enggak juga. Kalau 2%-nya pernah ada pasti, tapi sisanya tuh aku tuh bener-bener enggak. Menurut ketika kita nikah, ketika kita di acara hari hanya, temen deket dateng, beberapa datang tuh kayak senang banget, berarti kita tuh dihargain. Kecuali emang sepi banget. Itu aja saran dan sharing dari aku. Semoga kalian bisa ambil poinnya ya dan benang merahnya. Dan buat kalian yang lagi labil, lagi bingung, semoga kebingungan kalian itu terjawab ya dari pengalaman aku sendiri. Jangan pernah malu kalau kalian beli weekday. Kalau kalian ada pengalaman juga yang sama kayak aku, bisa komentar di bawah ya. Barangkali kan untuk cewek-cewek, perempuan-perempuan di luar sana yang masih bingung yang mau nikah, bisa baca juga inspirasi atau pengalaman selain dari aku gitu, bisa jadi dari kalian juga. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum.